Oke, selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang satu materi yaitu makronutrisi. Sebagaimana yang kita ketahui, makronutrisi ini adalah salah satu komponen di dalam piramida hidup sehat kita yang kita harus bisa perhatikan terutama untuk teman-teman yang menjalankan program diet ya. Nah, sekarang gimana sih caranya menyusun makronutrisi yang tepat untuk program diet sehat kita? Pertama, teman-teman harus paham dulu tentang komponen dari makronutrisi. Makronutrisi ini sebenarnya hanya bicara tentang 3 zat saja, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, jadi kalau kita bicara tentang makronutrisi, ini erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam piring makan kita, teman-teman. Ya, nah, jadi karbohidrat, protein, dan lemak ini adalah sumber dari makronutrisi. Ketiganya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menghasilkan energi, sama-sama menghasilkan tenaga ya. Di dalam dunia nutrisi, kita mengenal satuan dari energi itu biasanya dengan kalori. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori, 1 gram protein menghasilkan 4 kalori, dan 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori ya. Nah, kalau saya bicara tentang 1 gram protein, ini bukan bicara tentang 1 gram dada ayam atau bukan bicara tentang 1 gram telur ya, tetapi tentang zatnya ya, tentang 1 gram zat protein ya. Karena dari sumber makanan, biasanya dari satu sumber makanan saja itu memiliki makronutrisi yang beragam ya. Kalau kita bicara tentang telur, misalnya di dalam telur di situ ada proteinnya tapi juga ada lemaknya ya. Kalau kita bicara tentang tempe, di dalam tempe itu ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya ya. Di dalam daging juga seperti itu. Di dalam daging ada proteinnya, ada lemaknya, juga ada karbohidratnya ya. Nah, tapi kita tahu bahwa manfaat dari makronutrisi ini adalah untuk menghasilkan energi ya. Nah, nantinya di dalam tubuh karbohidrat ini digunakan untuk sumber energi dan juga sebagai sumber serat bagi pencernaan kita ya. Jadi serat itu juga termasuk dalam kategori karbohidrat ya. Tapi kita akan ulas lebih banyak nanti di slide berikutnya ya. Karbohidrat akan diurai menjadi gula atau glukosa, sedangkan protein manfaatnya banyak sekali ya. Di antara sekian banyak manfaat protein, selain sebagai sumber tenaga juga sangat berperan dalam proses regenerasi sel ya, pada saat penyembuhan luka, kemudian juga untuk membangun massa otot, untuk membentuk darah putih, darah merah ya, termasuk juga dalam menjaga keseimbangan hormon, ya menjaga kesehatan tulang, yaitu persendian, itu juga protein ikut andil di situ ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya manfaat dari protein, teman-teman ya. Nah, nanti protein ini di dalam tubuh akan diurai menjadi asam amino ya. Tapi kita nggak akan bahas lebih lanjut ya. Asam amino itu sebenarnya ada dua, ada asam amino esensial dan juga non esensial. Non esensial artinya adalah jenis asam amino yang bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Sedangkan asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, sehingga kita membutuhkan sumber makanan lainnya untuk bisa memenuhi asupan dari protein atau asupan dari asam amino esensial ini ya. Nah, kemudian lemak ini berfungsi untuk apa? Lemak ini berfungsi untuk regulasi suhu tubuh ya. Kemudian lemak juga membantu penyerapan vitamin ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ada vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ya, yaitu vitamin A, D, E, K ya. Itu adalah vitamin yang larut dalam lemak ya. Kemudian lemak juga berperan untuk mengatur hormon ya. Nah, nanti di dalam tubuh lemak ini akan diurai menjadi asam lemak dan selanjutnya menjadi juga trigliserid ya. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita bahas dulu tentang karbohidrat ya. Karbohidrat yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu dibagi menjadi dua ya, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana ya. Nah, kita bahas dulu karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang memiliki serat yang tinggi dan kadar gula yang rendah. Sedangkan karbohidrat sederhana kebalikannya. Karbohidrat sederhana itu memiliki serat yang rendah
dan kadar gula yang tinggi ya. Jadi perbedaan antara karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana ini adalah dari kandungan serat dan kandungan gulanya ya. Ini untuk pemahaman awam kita. Ya, tapi secara kimia struktur dari karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana ini juga memiliki perbedaan ya. Jadi kalau yang sederhana itu strukturnya mungkin lebih sederhana ya. Kalau yang kompleks itu adalah gabungan dari beberapa karbohidrat sederhana atau karbohidrat tunggal ya. Nah, kenapa dinamakan kompleks? Ingat aja, kompleks itu berarti dia banyak seratnya ya. Kalau dia banyak seratnya berarti gulanya lebih rendah. Sedangkan karbohidrat sederhana itu sedikit seratnya, sehingga kalau dia sedikit seratnya berarti kandungan gulanya lebih tinggi ya. Nah, apa saja contoh-contoh dari karbohidrat kompleks? Contoh dari karbohidrat kompleks itu ada di nasi merah, nasi hitam, kentang, jagung, wortel, ya umbi-umbian ya teman-teman, ya gandum, ya kemudian buah dan sayuran ya. Nah, ini juga banyak orang yang tidak tahu ya, atau mungkin baru tahu bahwa ternyata buah dan sayuran seratnya, ini seratnya ya, serat dari buah-buahan dan sayuran itu juga bisa kita golongkan dalam kategori karbohidrat kompleks ya. Jadi sebenarnya sayuran dan buah itu juga bisa menjadi salah satu sumber karbohidrat alternatif teman-teman ya, atau sumber karbohidrat tambahan ya. Dari mana? Dari seratnya, karena kita membutuhkan seratnya itu untuk kesehatan pencernaan kita tadi ya. Nah, kemudian manfaat dari karbohidrat kompleks, karena dia tinggi serat, maka dia akan membuat rasa kenyang lebih lama ya. Sedangkan di karbohidrat sederhana, karena dia tadi rendah seratnya, maka dia bisa membuat kita jadi cepat lapar kembali. Itu kenapa orang yang makan yang manis-manis atau makan nasi putih, kemudian 1-2 jam kemudian itu biasanya dia akan merasa kelaparan lagi ya. Jadi udah merasa lapar. Kenapa? Karena kandungan karbohidratnya tadi mudah diurai menjadi gula ya, sehingga itu sudah gampang dipecah, gampang diurai ya. Sehingga pada saat itu gampang dipecah, lambungnya juga menjadi cepat kosong ya, ususnya juga menjadi cepat kosong ya. Sistem pencernaannya itu jadinya demanding untuk makan lagi ya. Makanya orang-orang yang kurang makan sayur atau kurang makan serat itu biasanya lebih cepat lapar ya, apalagi kalau dia konsumsi banyak gula ya. Nah, ini yang biasanya bikin gendut biasanya teman-teman ya. Nah, pada karbohidrat kompleks karena dia rendah gula, maka dia tidak meningkatkan gula darah kita secara drastis. Sebaliknya, pada karbohidrat sederhana itu bisa meningkatkan gula darah secara drastis ya. Nah, contoh dari karbohidrat sederhana seperti apa? Seperti nasi putih, gula pasir, ya segala macam gula-gula, termasuk juga gula aren, gula madu, ya kemudian juga makanan dan minuman kemasan ya. Nah, makanan dan minuman kemasan ini juga yang banyak yang luput dari perhatian kita ya, karena kita pikir itu kan cuma minuman, nggak ada karbohidratnya, padahal justru di situ isinya karbohidrat semua. Dari mana? Dari gulanya ya. Sirup ya, laktosa ini juga biasanya ada dalam dairy foods ya, dari makanan-makanan dari makanan hewani, dari susu ya, dari susu. Kemudian maltosa ini banyak kita temukan di dalam tepung-tepungan ya, tepung-tepung putih, terutama tepung terigu, tapioka, yaitu juga sebenarnya sumber maltosa atau sumber karbohidrat sederhana ya. Kemudian segala bentuk macam pemanis ya, meskipun dia bilang low sugar ya, tapi itu juga tetap sumber dari karbohidrat sederhana. Dan makanan-makanan yang tinggi proses ya, seperti sosis, nugget, kornet, makanan-makanan kaleng ya. Nah, itu semua adalah sumber dari karbohidrat sederhana juga teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita bisa paham tentang karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana ini, maka kita bisa menjadi lebih bijak untuk memilih sumber karbohidrat yang kita konsumsi sehari-harinya ya. Oke. Nah, kemudian selain karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks, kita juga harus mengenal yang namanya hidden carb. Hidden carb ini apa? Hidden carb ini adalah karbohidrat tersembunyi ya. Nah, karbohidrat tersembunyi tadi saya sudah mention ya. Hidden carb ini sebenarnya termasuk dalam kelompok karbohidrat sederhana ya, mostly ya.
Kenapa? Karena di dalam hidden carb ini adalah makanan-makanan yang di dalamnya itu mengandung sumber karbohidrat ya, tanpa kelihatan. Misalnya kalau orang kan taunya karbohidrat itu cuma nasi, gandum, jagung, kentang gitu ya. Padahal di dalam minuman kemasan, di dalam condiments ya, di dalam saus-sausan, kecap itu juga sudah ada gulanya, teman-teman ya. Sudah ada gulanya, dan gula tadi termasuk dalam apa? Gula tadi termasuk dalam karbohidrat sederhana ya. Kemudian aneka cemilan ya, dimsum, pempek, bakso, siomay, gorengan, pastel, risol, sebutin semuanya ya, makanan-makanan favorit kita semua nih ya. Nah, ini juga sebenarnya adalah salah satu dari bukan salah satu tapi salah banyak dari hidden carb, teman-teman ya. Dari mana? Dari tepungnya ya, belum lagi gulanya. Kalau dicocol-cocol pakai saus, pakai kecap, pakai meses, pakai gula lagi ya teman-teman, itu juga menjadi akumulasinya jadi banyak sekali ya, asupan karbohidrat yang kita konsumsi dari makanan-makanan hidden carb ini ya. Nah, kemudian dari minuman-minuman boba, ya minuman-minuman apalah yang banyak yang ngetren-ngetren yang isinya itu hampir semuanya adalah gula, teman-teman. Ya, kemudian makanan kemasan, makanan yang tinggi proses, ya makanan-makanan snack-snack yang kita temukan di dalam minimarket, ya itu juga hampir semuanya adalah hidden carb, ya yang mengandung tinggi karbohidrat, ya dan tentunya juga jadi tinggi kalori, ya teman-teman. Oke, so sebisa mungkin makanan-makanan hidden carb ini harus bisa kita kurangi dan pelan-pelan kita bisa hindari juga. Ya mungkin kalau hindari 100% nggak mungkin lah ya, manusiawi lah. Untuk sesekali ada masanya mungkin kita kepengen makan cemilan yang enak, mungkin kita kepengen makan pempek, kita kepengen makan bakso gitu ya, kita kepengen minum-minum kemasan misalnya, it's okay ya. Mungkin ada masanya kita konsumsi itu, tapi pada saat kita konsumsi kita tahu bahwa yang kita konsumsi itu adalah karbohidrat sebenarnya ya, sehingga mungkin kita bisa menyesuaikan lagi di pilihan atau di jam makan kita berikutnya. Oke? Nah, kemudian selain dari jenisnya, kita juga harus melihat dari pengolahannya, teman-teman. Karena cara pengolahan ini juga bisa mengubah struktur karbohidrat ya. Contohnya tadi saya bilang kentang ya, kentang itu termasuk umbi-umbian. Sebenarnya dia kalau kentang mentah atau kentang rebus aja, kentang rebus masih bisa kita kategorikan di dalam karbohidrat kompleks. Tetapi kalau ngerebusnya udah terlalu lama atau dia dibikin mashed potato ya, yang udah dihaluskan, ditumbuk ya, itu seratnya hilang ya. Pada saat seratnya hilang, kandungan gulanya meningkat ya, di dalam tubuh juga akan meningkatkan gula darah secara drastis ya. Otomatis indeks glikemiknya juga tinggi. Nah, kalau teman-teman mendengar kata-kata indeks glikemik, sebenarnya indeks glikemik itu juga bicara tentang kandungan serat dan kandungan gula ya. Indeks glikemik itu adalah mengukur tentang kecepatan suatu zat makanan dikonversi menjadi glukosa atau dikonversi menjadi gula di dalam darah kita ya. Nah, jadi makanan-makanan yang tinggi serat dan rendah gula, maka indeks glikemiknya itu rendah. Sedangkan makanan-makanan yang rendah serat dan tinggi gula itu indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi kalau seratnya tinggi dan gulanya rendah, maka glikemiknya itu rendah. Sedangkan kalau seratnya rendah dan gulanya tinggi, berarti indeks glikemiknya tinggi ya. Pokoknya dia ngikutin gulanya deh. Kalau gulanya tinggi berarti glikemiknya juga ikut tinggi, teman-teman ya. Nah, tapi despite tentang teori tersebut ya, yang harus kita pahami ya, karena ini kita temukan di dalam makanan kita sehari-hari ya. Cara pengolahan itu juga bisa mengubah struktur karbohidrat ya. Antara nasi panas dengan nasi dingin ya, nasi panas dengan nasi dingin meskipun sama-sama nasi putih, tapi kadar gulanya bisa berbeda ya, kadar glikemik indeksnya bisa berbeda, dan pengaruh terhadap gula darahnya juga berbeda. Nasi panas itu memiliki glikemik indeks yang lebih tinggi sehingga dia merangsang gula darah kita, dikonversi menjadi gula darah kita lebih cepat ya. Nah, itulah sebabnya nasi panas itu sebenarnya kurang baik, teman-teman ya. Jadi daripada makan nasi panas, mungkin kita ambil waktu sebentar untuk tunggu sampai nasinya menjadi lebih sejuk, menjadi lebih dingin ya. Karena di dalam nasi dingin ya atau nasi sejuk itu gulanya lebih bisa lebih rendah ya. Nah, kemudian makanan yang dihaluskan ya seperti bubur dan mashed potato itu juga meningkatkan kandungan gulanya sehingga mengakibatkan gula darah kita menjadi lebih cepat ya, lebih cepat naik pada saat kita konsumsi itu. Kemudian sayuran yang dipanaskan
dipanaskan. Nah, sayuran tadi kita tahu sayuran ini adalah sumber serat ya. Tapi pada saat dia menjadi di overcook ya, dia dipanaskan, apalagi dipanaskannya sampai lebih dari sekali ya. Orang Indonesia kebiasaan ya teman-teman, kalau masih ada lauk kemarin dipanasin lagi ya. Biasanya sayur-sayur seperti sayur asem, sayur lodeh ya, sayur nangka itu makin dipanasin makin enak ya katanya ya. Nah, tetapi sebenarnya semakin dia dipanaskan, maka dia semakin menghancurkan serat yang ada di dalam sayuran tersebut ya. Sehingga kalau seratnya rendah, maka otomatis di dalam tubuh juga itu bisa meningkatkan gula darah kita lebih cepat ya. Nah, kemudian juga belum lagi efek kesehatannya, sayuran-sayuran yang dipanaskan ini juga biasanya menjadi salah satu pencetus terjadinya asam urat ya, karena asam oksalat yang dihasilkan dari sayuran yang dipanaskan tadi ya. Jadi sebaiknya kalau sayur-sayuran itu tidak sering dipanaskan, cukup satu kali aja, satu kali masak langsung habis. Kalau nggak habis ya udah nggak usah dimakan atau nggak usah dipanasin ya, makan aja dingin-dingin kayak gitu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian jus atau smoothie ya, yang smoothie pakai blender ya, kalau jus pakai juicer. Proses penghilangan serat ini juga bisa mengubah struktur karbohidrat yang tadinya mungkin buah-buahan. Kalau kita makan buah segar atau buah potongnya itu masih dalam kategori karbohidrat kompleks, tapi pada saat kita jus atau kita bikin smoothie, kita blender, itu seratnya menjadi hilang, menjadi hancur ya, sehingga kita udah nggak ada seratnya lagi dan akhirnya gulanya menjadi spike ya. Jadi efeknya terhadap gula darah kita bisa menjadi meningkat secara drastis ya. Nah, oke, so jadi kita harus memperhatikan juga cara pengolahan dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-harinya ya. Nah, kemudian kita bicara tentang lemak sekarang ya. Jadi lemak itu dibagi menjadi 3. Ada lemak tak jenuh, ada lemak jenuh dan juga lemak trans ya. Sebenarnya lemak tak jenuh itu kita bilang juga lemak baik. Sedangkan kalau lemak jenuh dan lemak trans itu adalah lemak yang jahat ya. Jadi ada lemak baik dan lemak jahat. Lemak baik itu lemak tak jenuh, sedangkan lemak jahat itu ada lemak jenuh dan lemak trans ya. Nah, lemak tak jenuh itu apa? Lemak tak jenuh ini adalah contohnya seperti alpukat, minyak ikan, minyak zaitun ya, kemudian virgin coconut oil ya, kacang almond, kacang merah, biji-bijian. Ini juga banyak kita dapatkan kandungan lemak baik di dalamnya ya. Manfaat dari lemak tak jenuh atau lemak baik ini adalah untuk membantu penyerapan vitamin ya, tadi vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K itu menjadi terserap lebih baik di dalam tubuh. Kemudian juga dia mengurangi kolesterol jahat atau lemak jahat ya. Jadi lemak baik ini dia bisa menetralisir kolesterol jahat atau lemak jahat di dalam tubuh ya. Karena kolesterol jahat ini nanti berpengaruh juga untuk kesehatan kardiovaskuler ya, untuk pembuluh darah ya. Semakin banyak lemak jahatnya, maka itu pembuluh darahnya biasanya gampang menyempit ya, kemudian muncul yang namanya penyakit jantung koroner ya. Nah, dari manfaat lemak tak jenuh atau lemak baik ini bisa menekan kadar kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi lemak itu nggak semuanya jahat ya. Jadi kalau orang bilang lemak bikin gendut ya, tidak semua lemak itu jahat, karena ada lemak-lemak yang juga masuk dalam kategori lemak baik dan juga memberikan manfaat yang baik di dalam tubuh kita ya. Nah, dan dia juga sebagai anti peradangan ya. Nah, kemudian lemak jenuh. Lemak jenuh ini biasanya banyak kita dapatkan di daging-daging merah ya. Lemak jenuh ini biasanya juga sumber dari omega 6 ya. Sebenarnya kita tetap membutuhkan sedikit lemak jenuh ya. Kita membutuhkan sedikit lemak jenuh, fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan panas tubuh, menjaga proses termogenesis di dalam tubuh kita ya, meningkatkan panas tubuh. Makanya ada kebiasaan orang bilang kalau makan daging tuh panas ya, rasanya panas di badan kita ya, karena memang salah satu manfaat dari lemak jenuh ini adalah meningkatkan panas tubuh. Tapi kalau kita konsumsi secara berlebihan, maka ini akan memicu peradangan ya. Jadi harus dibatasi ya konsumsi dari lemak jenuh ini. Karena lemak jenuh ini juga kalau seandainya kita konsumsi secara berlebihan, maka kelebihannya itu akan meningkatkan LDL atau kolesterol jahat
ya, dan juga meningkatkan trigliserid di dalam tubuh kita ya. Contoh dari lemak jenuh apa? Lemak pada daging merah, lemak susu ya, kemudian lemak dari keju, dari kacang tanah ya. Kacang tanah ini juga sumber dari lemak jenuh ya. Kemudian minyak sawit yang kita biasa gunakan sebagai minyak goreng, apalagi kalau udah jadi minyak jelanta, udah pernah dipakai goreng satu kali, dipakai lagi ya, itu lemak jenuhnya sudah semakin tinggi teman-teman ya. Nah, kemudian selain dari lemak jenuh ada juga lemak yang lebih jahat ya. Lemak yang lebih jahat dari lemak jenuh apa itu? Yaitu lemak trans ya. Jadi lemak trans ini sebenarnya lebih jahat daripada lemak jenuh teman-teman ya. Kenapa? Karena lemak trans ini selain meningkatkan kadar kolesterol jahat atau lemak jahat di dalam tubuh, dia juga menurunkan kadar kolesterol baik atau kadar lemak baik di dalam tubuh kita tadi ya. Nah, jadi lemak trans ini harus dibatasi sebisa mungkin ya, seminim mungkin, kalau bisa dihindari ya. Contohnya apa? Contohnya adalah mentega ya. Jadi hati-hati ya. Dulu kita iklannya kalau lihat iklan mentega tuh kayaknya sehat banget ya, anak makan roti pakai mentega gitu ya, makan makanannya digorengnya pakai mentega katanya lebih sehat. Padahal justru mentega itu adalah sumber lemak trans ya. Lemak trans ini simpelnya adalah lemak lemak jenuh yang dipadatkan ya. Jadi lemak yang dipadatkan, minyak-minyak yang dipadatkan, apalagi dengan sekarang ditambah lagi dengan hidrogenisasi namanya ya. Jadi ini meningkatkan kadar lemak jahat di dalam makanan tersebut ya. Contohnya mentega, mayones, whipped cream, tepung-tepung yang digoreng ya. Tepung tadi kita udah tahu tepung itu masuk dalam karbohidrat sederhana, dia bisa meningkatkan gula darah kita secara drastis, ditambah lagi kalau dia digoreng itu meningkatkan lagi lemak trans ya. Itu makanya kenapa tepung-tepung yang digoreng, goreng-gorengan ya, itu juga bisa cepat meningkatkan berat badan ya. Masalahnya meningkat berat badannya ini adalah dari lemak jahat ya. Ini yang kita harus bisa hindari teman-teman, atau kita bisa kurangin ya. Kemudian lemak pada makanan-makanan olahan seperti nugget ya, tadi cornet, sosis ya. Kemudian dari makanan-makanan yang hyper palatable seperti pizza, junk food ya, burger ya, itu juga harus bisa kita batasi seminim mungkin ya, karena dia memicu peradangan, menurunkan lemak baik dalam tubuh, dan juga meningkatkan lemak jahat di dalam tubuh kita ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita bicara tentang protein ya. Nah, protein ini terbagi menjadi dua ya, ada protein hewani dan protein nabati. Kalau hewani berarti dia berasal dari hewan atau berasal dari hewan ya. Kemudian kalau protein nabati itu berarti berasal dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan ya. Nah, contoh dari protein hewani apa? Contoh dari protein hewani ini ada ikan, dada ayam, daging merah, telur, udang ya. Kemudian kalau protein nabati itu contohnya ada tempe, tahu, edamame, jamur, brokoli, beans ya. Beans itu seperti kacang kedelai termasuk soybeans ya. Kemudian kacang merah itu juga beans ya. Nah, kemudian juga biji-bijian itu juga termasuk dalam protein nabati ya, seperti flaxseed, chia seed ya, itu juga selain sebagai sumber serat itu juga bisa menjadi bisa masuk dalam kategori protein nabati. Brokoli ya. Nah, banyak yang bertanya, mana sih yang lebih bagus antara protein hewani dan protein nabati ya. Nah, sebenarnya ada plus minusnya teman-teman ya, dan ini menjadi pertimbangan kita, kembali lagi kepada individu masing-masing ya pertimbangan ini. Kalau kita konsumsi protein hewani, biasanya dalam protein hewani dengan misalnya kalau kita bandingkan ya antara 100 gram protein hewani dengan 100 gram protein nabati ya, 100 gram sumber protein hewani seperti ikan atau ayam ya dengan 100 gram tempe atau tahu ya, itu kandungan proteinnya lebih tinggi ya, lebih tinggi protein di protein hewani ya ketimbang di protein nabati ya. Nah, tetapi biasanya protein hewani ini juga disertai dengan kandungan lemak yang tinggi dan tentunya lebih rendah serat. Sedangkan pada protein nabati ini walaupun jumlah proteinnya mungkin lebih sedikit ya, dengan takaran yang sama dengan daging-dagingan tadi ya. Jumlah proteinnya mungkin lebih sedikit tetapi seratnya lebih tinggi dan dia juga lebih rendah lemak ya, bahkan mungkin lemaknya hampir zero ya. Kalaupun ada lemak, dia termasuk lemak yang baik ya. Lemak dari tumbuh-tumbuhan itu biasanya adalah lemak yang baik ya. Oke, jadi harus bijak untuk memilih antara protein hewani dan nabati. Sebisa mungkin kalau kita bisa, kita kombinasikan ya. Kita konsumsi hewani tapi kita juga konsumsi nabatinya ya.
Nah, kemudian ada yang namanya whey protein. Ya, whey protein ini sebenarnya sudah cukup populer ya di pasaran dan di di kehidupan zaman modern seperti saat ini sudah banyak sekali suplementasi whey protein. Ya, suplementasi whey protein ini adalah protein yang diekstrak ya. Kenapa? Karena tadi seperti yang tadi saya bilang di slide sebelumnya ya. Biasanya kalau kita bicara tentang protein hewani, kita tahu nih jumlah proteinnya lebih banyak. Tapi karena semakin banyak kita konsumsi protein hewani, itu juga lemaknya lebih banyak, kolesterolnya lebih banyak, kalorinya juga lebih tinggi ya. Sehingga akhirnya dengan ilmu pengetahuan ya banyak orang yang mengambil banyak industri yang membuat yang namanya whey protein ya. Jadi dia hanya mengambil kadar proteinnya saja diekstrak dalam bentuk suplementasi, biasanya seperti susu teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu whey protein yang kita rekomendasikan, namanya Trimshake Whey Protein. Apa bedanya dengan whey protein yang lain? Ya, bedanya adalah yang pertama, Trimshake Whey Protein ini diambil dari sumber protein isolat. Ya, protein isolat itu artinya kadar whey-nya itu di atas 90% ya. Sedangkan kalau whey protein yang lain itu masih banyak protein-protein yang konsentrat ya. Konsentrat itu berarti dia masih under 80%. Nah, sementara isolat itu di atas 90%. Jadi memang sudah protein murni ya. Jadi sudah diambil proteinnya. Kemudian dia juga lebih mudah diserap oleh tubuh ya. Nah, kalau kita bicara tentang raw food atau seperti makanan-makanan daging, kemudian juga ayam, ikan ya, tahu, tempe termasuk juga ya. Protein-protein ini tidak semuanya, tidak 100% terserap dalam tubuh biasanya teman-teman ya. Kenapa? Karena dari proses pengunyahan, dari proses pencernaan kita ya, itu ada zat-zat yang akhirnya mengurangi nilai protein atau mungkin proteinnya tidak terserap dalam tubuh sehingga itu ikut keluar ya, ikut diekskresikan. Nah, sementara kalau kita konsumsi Trimshake Whey Protein ini sangat membantu sekali untuk asupan protein kita karena selain dia tinggi protein, dia juga lebih mudah diserap oleh tubuh ya. Jadi itu yang kita harapkan ya. Yang paling penting adalah dia diserap dengan mudah dalam tubuh kita ya. Nah, selain itu perbedaan Trimshake Whey Protein ini dibandingkan dengan protein yang lainnya juga, dia bisa menjadi meal replacement ya. Kenapa? Karena di dalam whey protein Trimshake ini juga sudah dilengkapi dengan serat sebagai sumber karbohidrat kompleksnya dari kacang-kacangan ya. Kemudian juga sudah ada lemak baiknya dan juga sudah dilengkapi mikronutrisi esensial ya. Mikronutrisi itu adalah vitamin dan mineral ya, esensial artinya tidak diproduksi oleh tubuh ya, sehingga kita membutuhkan sumber makanan eksternal untuk mencukupi asupan mikronutrisi ini ya, seperti ada vitamin A, kemudian ada kalsium, vitamin D, ada vitamin B, ada folatnya juga ya, magnesium, selenium ya. Ini adalah mikronutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, dan tentunya dia juga sudah rendah kalori ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin consider ya, gimana sih caranya dapetin asupan protein yang bagus tapi rendah lemak, rendah kalori ya, dan tentunya juga praktis ya, karena praktis ini menjadi salah satu komponen yang penting untuk kita perhatikan. Dengan zaman modern kita pengennya semuanya serba cepat gitu ya, dengan kesibukan kita mungkin jadi nggak sempat masak, nggak sempat milih-milih bahan baku yang baik ya, maka Trimshake Whey Protein ini menjadi salah satu solusi yang sangat membantu sekali ya, terutama untuk teman-teman yang menjalankan program diet ya. Oke, jadi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk kita konsumsi selama program diet sehat kita ya. Nah, kemudian kembali lagi kepada konsep My Plate ya. Jadi kalau kita sudah belajar tentang karbohidrat, lemak dan protein tadi ya, sekarang kita kembali kepada My Plate ya. My Plate ini adalah real makanan yang ada di dalam piring kita ya. Karena pada kenyataannya ya, satu sumber makanan itu bisa terdiri dari berbagai macam jenis makronutrisi ya. Nah, jadi nggak semuanya itu, misalnya saya makan ayam, oh ayam ini cuma protein doang. Saya makan saya makan nasi, oh nasi ini cuma karbohidrat doang. Ya itu tidak seperti itu teman-teman ya. Karena di dalam satu sumber makanan biasanya juga memiliki berbagai porsi makronutrisinya ya. Nah, sehingga di dalam My Plate ini kita kategorikan sebagai store, burn, dan protect ya. Jadi porsinya itu adalah 50% burn, 30% protect, dan 20% store ya. 50% burn. Burn ini adalah makanan pembakar ya, yang isinya tentunya adalah protein hewani dan juga protein nabati ya. Nah, sedangkan protect ini isinya adalah sayur dan buah ya.
Kenapa kita bilang protect? Karena di situ kita membutuhkan yang namanya serat. Serat ini adalah salah satu manfaat dari serat itu adalah untuk kesehatan pencernaan, ya. Yang mana 70% dari sel imun kita itu dibangun di dalam organ pencernaan, ya. Sehingga makanya kecukupan serat ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam program diet sehat kita, ya. Nah, selain serat di dalam sayur dan buah-buahan ini juga memiliki kandungan mikronutrisi alami, ya. Ada vitamin dan mineral yang terkandung di dalam buah-buahan dan juga sayur-sayuran, ya. Meskipun dengan zaman modern kita nggak tahu kualitas bahan bakunya seperti apa, belum lagi cara pengolahannya seperti apa, ya. Kadang-kadang makan buah dan sayur itu kita cuma dapetin ampasnya doang, ya. Sementara kandungan vitamin dan mineralnya itu tidak cukup terpenuhi, ya. Oleh sebab itulah kita membutuhkan asupan suplementasi untuk memenuhi asupan mikronutrisi tadi, ya. Nah, tapi anyway, ya, serat ini seperti yang tadi saya jelaskan, ya, serat ini juga termasuk dalam kelompok karbohidrat sebenarnya. Kelompok karbohidrat kompleks, ya. Nah, makanya kenapa sisa 20% store itu paling sedikit, ya. Karena store ini isinya adalah makanan penyimpan yang di situ adalah karbohidrat dan lemak, ya. Karbohidrat dan lemak ini masuk dalam kategori store, ya. Kenapa porsinya sedikit? Karena 30%-nya kita sudah kasih jatah melalui serat yang ada di buah dan sayuran, ya. Nah, banyak yang bilang ke saya, Mas Surya, kalau orang makan, saya suka lihat di grup, ya, kok banyak yang nggak makan nasi. Memangnya nggak bahaya ya kalau kita nggak makan nasi? Kan nasi sumber karbohidrat. Teman-teman, kalau kita skip makan nasi atau kalau kita nggak makan nasi, bukan berarti kita nggak makan karbohidrat, ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir, ya, karena kita tidak akan pernah kekurangan karbohidrat. Saya berani jamin, ya, kalau Anda orang Indonesia, Anda tidak akan pernah kekurangan karbohidrat sekalipun Anda tidak makan nasi. Kenapa? Karena di dalam lauk pauk kita, di dalam sayur mayur kita, di dalam buah-buahan kita, ya, di dalam snack-snack kita itu juga isinya adalah karbohidrat, ya. Banyak orang takut kekurangan karbohidrat, padahal mereka sendiri sudah kelebihan konsumsi karbohidrat, ya. Makanya jadi jangan khawatir, ya, kalau misalnya kita suggest teman-teman untuk kurangin porsi nasi atau bahkan mungkin skip nasinya, it's okay, ya, selama memang porsi protein dan porsi seratnya bisa diperbanyak, ya. Karena serat sendiri sudah termasuk di dalam karbohidrat, di dalam kelompok karbohidrat kompleks, ya. Semakin banyak serat yang kita konsumsi justru akan membuat kita terasa kenyang lebih lama, ya. Jadi jangan khawatir karena kita tidak akan pernah kekurangan karbohidrat, ya. Jadi yang kita ajarkan itu nggak usah takut teman-teman, ya. Yang salah itu adalah kalau teman-teman nggak makan nasi, kemudian proteinnya sedikit, kemudian nggak makan sayur buah, nah itu bermasalah, ya. Anda bisa kekurangan karbohidrat, ya. Tapi selagi teman-teman makan proteinnya banyak, makan seratnya banyak, kalaupun tidak makan nasi atau mengganti karbohidrat sederhana teman-teman dengan karbohidrat kompleks, ya, itu justru akan lebih baik, ya. Karena yang kita butuhkan itu adalah seratnya, ya. Serat ini bisa membantu untuk kesehatan pencernaan kita juga, ya. Oke, nah dan yang kita juga harus perhatikan adalah tentang volume eating, ya. Ini tips untuk volume eating. Apa itu volume eating, ya? Volume eating ini adalah tips untuk makan lebih banyak, gizinya lebih lengkap, tapi kalorinya lebih sedikit dan kenyangnya lebih lama. Wah, enak banget ya. Makannya lebih banyak, jumlahnya lebih banyak, gizinya lebih lengkap, tapi kalorinya lebih sedikit dan kenyangnya lebih lama. Kok bisa? Iya, ini namanya volume eating, ya. Nah, kalau kita sudah paham tentang makronutrisi tadi dan juga apa saja komponen-komponennya, kemudian apa saja pilihan-pilihannya, maka kita bisa memilih makanan-makanan yang jumlahnya lebih banyak, gizinya lebih lengkap, tapi kalorinya lebih sedikit, ya. Nah, seperti yang ada di gambar, teman-teman bisa lihat, ya. Ini dengan nilai kalori yang tidak jauh berbeda. Tetapi kalau kita lihat secara volume atau secara jumlah, ya, makanan yang di sebelah kiri ini lebih banyak dan tentunya lebih mengenyangkan ketimbang makanan yang ada di sebelah kanan, ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena makanan yang kita konsumsi lebih banyak tadi dengan gizi yang lebih lengkap, tentunya dia tinggi serat, ya. Dia lebih banyak serat dan lebih banyak proteinnya, ya. Nah, dan tentunya dia rendah karbohidrat dan juga rendah lemak, ya. Ingat tadi waktu di slide awal-awal, ya, 1 gram lemak itu menyumbang 9
kalori ya ketimbang 1 gram karbohidrat atau 1 gram protein ya. Nah, jadi oleh sebab itu pilih makanan dengan gizi yang lebih banyak tapi kalorinya lebih rendah. Seperti apa? Tempe misalnya. Tempe ini saya sangat saya sangat promote teman-teman untuk makan tempe ya. Saya sangat menganjurkan teman-teman untuk makan tempe. Kenapa? Karena tempe ini adalah satu sumber makanan yang sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi karbohidrat, memenuhi protein dan juga memenuhi lemak yang kita butuhkan ya. Karena di dalam tempe itu sudah ada seratnya, yang mana serat ini tentunya termasuk kelompok karbohidrat kompleks ya, jadi sebagai sumber karbohidrat. Kemudian dia juga ada protein nabatinya ya, dan karena dia protein nabati dia juga jadi lebih rendah lemak teman-teman ya. Jadi sangat-sangat bagus sekali ya. Kemudian alpukat juga, alpukat ini selain sebagai sumber lemak juga sebagai sumber karbohidrat karena dia tinggi serat dan dia juga sumber lemak baik ya. Begitu juga dengan telur ya. Nah, telur ini juga kita harus perhatikan ya, putih telur itu memang proteinnya itu tinggi sekali. Jadi telur ini adalah putih telur terutama ya, putih telur ini adalah sumber protein hewani yang hampir tidak ada lemaknya ya. Nah, tadi kan kalau kita bandingkan dengan daging, ayam, udang ya, biasanya semakin tinggi kadar proteinnya maka lemaknya juga ikut ada di situ ya. Jadi di dalam daging ayam, daging sapi, kemudian udang, seafood ya, meskipun dia tinggi protein tapi dia kadar lemak dan kadar kolesterolnya juga tinggi. Sedangkan pada putih telur ini hampir 100%-nya isinya adalah protein teman-teman ya. Jadi tidak ada lemaknya ya. Jadi makanya kenapa putih telur itu sangat kita anjurkan untuk teman-teman di dalam program diet sehat ini, karena putih telur ini salah satu sumber protein yang sangat baik ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kuning telur? Nah, kuning telur ini sebenarnya dia cukup tinggi lemak ya, tetapi dia juga ada protein ya. Dia juga memberikan tambahan protein tapi dia ada lemaknya. Oleh sebab itulah biasanya untuk kuning telur kita bisa batasi ya. Misalnya nih dengan 3 putih telur kita cuma makan 1 kuning telurnya saja ya. Nah, dan juga whey protein. Whey protein tadi saya sudah sempat jelaskan ya. Jadi whey protein ini solusi sekali buat teman-teman yang butuh asupan protein yang tinggi tapi rendah lemak, rendah karbo, dan juga memenuhi kebutuhan kalori kita ya. Nah, kemudian tips yang kedua adalah hindari atau kurangi makanan yang tinggi proses seperti sosis, nugget, kerupuk dan gorengan ya. Dan kurangi porsi karbohidrat serta perbanyak protein dan serat ya. Nah, ini adalah tips untuk kita bisa volume eating ya, yang mana kita makannya lebih banyak tapi kalorinya lebih sedikit, gizinya lebih lengkap, dan tentunya kenyangnya lebih lama ya. Nah, jadi salah kalau misalnya diet sampai lapar ya, karena sebenarnya diet yang sehat itu tidak kelaparan. Diet yang sehat itu justru membuat kita merasa kenyangnya lebih lama. Kenapa? Karena kita makan lebih banyak protein dan lebih banyak serat di situ ya. Oke, dan yang paling terakhir ya, yang slide saya yang terakhir yaitu cukupi cairan tubuh teman-teman ya. Ini juga menjadi penting. Meskipun air itu tidak termasuk dalam kelompok makronutrisi, tapi kebutuhan cairan ini kita harus perhatikan karena air ini kita sama pentingnya dengan makronutrisi tadi ya. Nah, sebenarnya ukuran untuk minum air atau kebutuhan cairan ini berbeda-beda setiap orang ya, berbeda-beda setiap orang tergantung dengan kondisi berat badannya, tergantung dengan aktivitas fisiknya ya. Jadi tidak bisa disamaratakan ya. Nah, yang paling penting teman-teman harus memperhatikan untuk pria itu minum minimal 3,5 liter, sedangkan wanita itu minumnya 2,5 liter per hari ya. Oke, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan ya di training pada kali ini. Semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dari sini dan juga bisa menerapkan untuk makan lebih sehat di kehidupan sehari-hari kita. Oke, jika ada pertanyaan nanti teman-teman bisa konsultasikan lewat grup 30 hari diet sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.